Dalam usul fikih ada bab yang disebut dengan am dan khas. Seperti satu hadis yang sekarang sudah populer kita dengar dari saudara-saudara kita yang gencarnya mendakwahkan dengan kalimat kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini banyak versi. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat kullu. Kullu artinya semuanya, seluruhnya. Jika kita tidak menguasai usul fikih, ini bisa bermasalah. Mengapa orang gampang untuk menyalah-nyalahkan? Karena untuk mengerti fikih, untuk menjadi ulama fikih, syaratnya tidak cukup dengan hadis saja. Terkadang kita menyimpulkan hadis dengan ilmu kita sendiri. Usul fikih kita tidak punya, kaidah fikihiyah kita tidak mengerti, cuma hafal hadis, cuma hafal ayat. Makanya sering fatwanya menjadi simpang siur di lapangan. Jadi di antara ulama terdapat ulama-ulama yang hanya fokus kepada satu ilmu saja, seperti Imam Bukhari. Beliau fokus bagian hadis, sehingga beliau tidak pernah kita temukan berfatwa banyak hal dalam urusan fikih. Ini artinya beliau tahu bahwa kapasitas beliau hanya bagian hadis. Makanya ulama-ulama mazhab itu mereka bukan hanya menguasai fikih, tapi mereka berangkat dari ahli hadis. Imam Syafi'i beliau ahli hadis tapi faqih. Imam Ahmad bin Hanbal beliau hadis tapi faqih. Imam Malik malah beliau memiliki kitab Al-Muwatta bagian hadis, tapi beliau memiliki keahlian fikih. Jadi ketika fikih dan hadis telah dikuasai dengan kaidah-kaidah dan dengan usul fikihnya dan dengan segala perangkat yang dibutuhkannya, ini fatwa-fatwa tidak akan terjadi simpang siur di lapangan. Sehingga kita lihat banyak ulama-ulama dahulu yang sangat bijak dalam berfatwa dan tidak gampang-gampang menyalah-nyalahkan, apalagi membid'ahkan. Ini jarang sekali. Karena ulama fikih itu tahu betul dasar lahirnya fikih itu dari mana. Makanya setiap ahli fikih itu otomatis mereka ahli usul fikih atau kaidah fikih yang sering disebut dengan kaidah fikihiyah, kaidah kuliah. Ini beda antara usul fikih dengan kaidah fikihiyah, beda. Sehingga Syekh Ahmad Az-Zuhaili, adiknya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, beliau mengarang sebuah kitab bagian kaidah fikihiyah lalu diterapkan dalam 4 mazhab. Sebelum beliau menguraikan tentang kaidah-kaidah fikihiyah, beliau lebih dahulu menyatakan apa faedah kaidah fikihiyah tersebut. Salah satunya dengan kaidah fikihiyah, fatwa fikih ini tidak istirab ataupun muttarib, tidak amburadul, tidak simpang siur. Karena kebanyakan kita dengan tidak mengetahui kaidah, satu sisi hadis ini masuk, satu sisi tidak. Ini kenapa? Contoh, puasa kalau tidak sengaja makan, puasanya tidak batal. Makanya sebaiknya sering-sering lupa di bulan puasa biar tidak lapar. Kenapa tidak batal puasanya? Karena beralasan dengan hadis rufi'al kalamu an ummati an-naum an-nisyan al-khata' wa mastukrihu alaih. Di sini banyak versinya, termasuk yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh Abu Daud
dan lain-lain sebagainya. Secara keseluruhan hadis ini sahih. Pena itu diangkat dari umatku, yaitu lupa, tidak disengaja, ketiga dipaksa. Dalam hadis yang lain disebutkan majnun, gila. Ini orang-orang yang bebas daripada taklif. Karena lupa, maka puasanya tidak batal. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i sedang sholat dia lupa ngomong, karena dia tidak sadar dalam sholat terus ngomong, batal tidak sengaja. Rupanya Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, dia lupa, dia tidak sadar bahwa dia dalam keadaan sholat, merasa sedang berpidato, kan nggak sengaja, batal. Ketika puasa nggak sengaja makan, tidak batal, walaupun dia makan sampai 2 piring. Tapi kenapa di dalam sholat batal? Ini yang membedakan adalah usul fiqh ataupun kaidah fiqhiyah. Makanya seandainya kita tidak menguasai ilmu ini, artinya sumber untuk lahirnya fikih, pasti fatwanya amburadul. Sebagai contoh, ini karena tidak mengerti usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang disebut dengan am dan khas. Seperti satu hadis yang sekarang sudah populer kita dengar dari saudara-saudara kita yang gencarnya mendakwahkan dengan kalimat kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini banyak versi. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat kullu. Kullu artinya semuanya, seluruhnya. Jika kita tidak menguasai usul fikih, ini bisa bermasalah. Semua bid'ah sesat. Tapi bagaimana komentar Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim? Di sana beliau jelaskan bahwa itu adalah am makhsus. Kullu di sini artinya umum yang tertentu saja. Itu kebanyakan bid'ah atau bid'ah itu umumnya dhalalah. Kenapa beliau sampai berkesimpulan begini? Supaya jangan bertabrakan dengan kulu-kulu yang lain. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan setiap yang hidup itu dari air. Di sini disebutkan setiap yang hidup diciptakan dari air. Apakah seluruh makhluk Allah semuanya bersumber dari air? Tidak. Padahal di sini juga ada lafaz kullu. Malaikat diciptakan dari nur, bukan dari air. Iblis dan malaikat tidak termasuk dalam ayat ini, dan lain sebagainya. Jadi kenapa dalam kullu bid'ah kita tidak bisa mengecualikannya, sementara dalam ayat tadi kita bisa mengecualikannya? Tidak semua makhluk diciptakan dari air. Ini yang membedakannya adalah usul. Nah, makanya banyak orang-orang yang gampang menyalah-nyalahkan, bahkan membid'ah-bid'ahkan. Ini karena apa? Karena mereka cuma hafal ayat, mereka cuma hafal hadis. Hadis pun tidak melalui tafsir yang dijelaskan oleh ahlinya. Karena sekarang hadis Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, hadis Bukhari disyarah oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebut dengan Fathul Bari dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan oleh ulama-ulama yang pakar dan ahli di bidangnya. Makanya selama ulama dahulu tidak terlalu sempit dalam memahami Islam. Contoh, dalam kitab Minhaj Imam An-Nawawi yang disyarah oleh
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Orang-orang pesantren sering menyebutnya dengan Al-Mahalli, padahal namanya adalah Kanzur Raghibin, di halaman 237 jilid 1. Di sana beliau menjelaskan tentang sujud tilawah. Rukun-rukunnya adalah takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar, layaknya orang memulai salat. Kemudian dia bertakbir lagi. Takbir pertama tadi untuk niat, takbir kedua untuk sujud, tapi dengan tidak mengangkat tangan lagi. Kemudian dia sujud sebagaimana sujud di dalam salat. Kemudian dia takbir lagi untuk duduk. Selanjutnya salam. Imam Al-Mahalli menyatakan la yustahabbu tasyahhud fil ashah. Tidak disunatkan duduk tasyahud atau membaca tasyahud menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa mereka tidak mengatakan kalau tasyahud bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Rasulullah. Inilah fikih. Karena lahirnya fikih dengan ijtihad. Sehingga ulama-ulama dahulu tidak mudah untuk membid'ahkan. Contoh lain dalam kitab Al-Mahalli di halaman 240 jilid 1, ketika membahas tentang salat sunat. Salat sunat ada dua. Ada salat sunat disunatkan untuk berjamaah, ada salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Disebutkan salatun nafli qismani, salat sunat ada dua macam. Qismun la yusannu jamaah. Pembagian yang pertama, salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, tidak disunatkan berjamaah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, falau shalla jama'atan lam yukrah. Seandainya salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah tadi mereka lakukan secara berjamaah, lam yukrah, tidak dimakruhkan. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak makruh? Penjelasan ini diperjelas oleh Imam Al-Qalyubi dalam hasyiahnya. Beliau menambahkan bal huwa khilaful aula, bahkan itu termasuk dalam kategori khilaf aula, artinya cuma kurang baik. Kalau kita tidak mengerti fikih, pasti dengan gegabah kita vonis salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah lalu dilakukan berjamaah bid'ah. Ini artinya kita tidak mendalami fikih. Dengan demikian berarti menguasai usul fikih, mempelajari kaidah fikih ya, ini sangat penting. Sehingga kita tidak gegabah untuk memvonis ini salah, ini keliru dan sebagainya.